Tidakkah kau tahu, tidakkah kau lihat bagaimana kata-kata yang baik bisa menghilangkan pertengkaran, bisa menghilangkan dendam, bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati. Benar. Teribut sama orang kita bilang, ya akhi, jangan, akhi, sabar, sabar. Kita kata-kata yang baik, ya udah maafin saya. Itu membuat banyak kebahagiaan. Maksudnya Ibnu Mulaqin ingin menyebutkan kenapa kata-kata baik itu sedekah? Karena di antara fungsi sedekah, harta, sedekah materi menimbulkan kebahagiaan. Dan kata-kata baik juga demikian. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Kullu ma'rufin sadaqah, segala kebaikan adalah sedekah. Hadis ini merupakan hiburan bagi orang-orang yang tidak memiliki harta, ya. Karena ternyata sedekah tidak hanya terbatas pada harta, sebagaimana yang dipersangkakan oleh sebagian orang. Ternyata Rasulullah mengatakan segala kebaikan, ya, itu adalah sedekah. Maka seorang bisa bersedekah dengan zikir, kalau dia berzikir maka dia telah bersedekah. Seorang dengan berkata-kata baik kepada orang lain maka dia telah bersedekah. Seorang senyum kepada orang lain, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah, ya. Engkau membantu orang lain adalah sedekah, ya. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, kata-kata yang baik adalah sedekah, ya. Intinya semua kebaikan, semua yang ma'ruf, yang dalam pandangan syariat adalah kebaikan dan juga dipandang oleh akal yang sehat merupakan kebaikan. Jika diniatkan karena Allah maka itu adalah sedekah, ya. Maka segala perbuatan baik yang kita lakukan adalah sedekah. Alhamdulillah jika seorang bisa menggabungkan keduanya, dia bersedekah dengan harta dan dia bersedekah dengan sedekah non harta, ya. Maka kalau ada harta dia sumbangkan, dia sedekahkan, dan kemudian dia pun bersedekah dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Dia bisa membantu orang lain dengan senyuman, dengan kata-kata yang baik, memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain, bisa membantu dengan fikiran, dengan ide, membantu dengan fisik. Ini semua adalah sedekah, karena Nabi berkata kullu ma'rufin sedekah. Oleh karenanya para ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bagi seorang yang Allah takdirkan tidak punya uang atau secara materi kurang, maka janganlah dia berkecil hati, ternyata dia bisa bersedekah dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lain. Namun saya ingatkan, semua kebaikan yang kita lakukan hendaknya kita niatkan karena Allah agar berpahala. Karena dalam hadis kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya. Kalau niatnya bukan karena Allah maka tidak ada pahalanya. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan, la ajra illa an hisbah, tidak ada pahala kecuali dengan ihtisab, yaitu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari an abihi an jaddihi, yaitu dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli muslim sadaqah, wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah. Qalu fa illam yajid, jika dia tidak mampu untuk bersedekah. Qala fa ya'malu bi yadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq, maka hendaknya dia bekerja dengan kedua tangannya sehingga dia memberi manfaat untuk dirinya sendiri dan juga dia bersedekah. Qalu fa illam yastati', jika dia tidak mampu, aw lam yaf'al, atau dia tidak melakukannya. Qala fa yu'inu dzal hajah al malhuf, maka dia bantu orang yang memiliki kebutuhan mendesak. Qalu fa illam yaf'al, jika dia tidak melakukannya. Qala fa ya'muru bil khair, maka dia menyuruh kepada kebaikan, yaitu beramar ma'ruf, aw qala bil ma'ruf. Qala fa illam yaf'al, kalau dia tidak melakukannya. Qala fayumsiku anis syarri fa innahu lahu sadaqah, maka dia menahan diri dari berbuat keburukan, maka itulah sedekah baginya. Taib, hadis yang kedua, ya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, ala kulli muslim sedekah, wajib bagi setiap muslim sedekah. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan wajib bagi setiap muslim sedekah, maksudnya ditinjau dari akhlak mulia, dari adab Islami, ya, bukan wajib secara syar'i, karena kita tahu bahwasanya
kewajiban terkait dengan harta ada aturannya dalam syariat ya. Artinya tidak semua orang wajib bersedekah ya. Tapi secara namanya adab Islami seorang berusaha untuk bersedekah. Itu kalau kita bahasa kita hendaknya setiap muslim bersedekah. Sebisa mungkin dia bisa bersedekah. Hendaknya dia bisa bersedekah. Artinya di awal Rasulullah SAW berusaha untuk bersedekah secara materi. Kalau bisa bersedekah secara materi, maka lakukanlah. Ya, makanya Rasulullah mengatakan ala kulli muslim sadaqah. Yaitu hendaknya. Kita tidak mengatakan wajib bagi setiap muslim karena di sini misalnya dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan juga dijelaskan oleh gurunya Ibnu Mulaqin, beliau mengatakan maknahu anna dzalika alaihi fi karamil akhlaqi wa adabil Islam wa laysa dzalika bi fardhin alaihi lil ijma' ala anna kulli fardhin fi syariah muqaddarun mahdudun. Maknanya kewajiban ini bukan kewajiban secara syar'i tapi maksudnya secara akhlak, secara adab hendaknya dia bersedekah. Karena ijma' ulama bahwasanya segala kewajiban sedekah itu ada aturannya, ada takaran, ada ukurannya yang sudah ditentukan. Maka hadis ini kalau kita bahasakan secara bahasa kita hendaknya setiap muslim bersedekah. Taib. Kata Ibnu Mulaqin, wa fi hadzal hadis tanbihun lil mu'minil mu'sir ala an ya'mal bi yadihi wa yunfiq. Hadis ini memberi peringatan kepada seorang mukmin yang miskin, hendaknya dia bekerja agar dia bisa bersedekah dengan harta. Jadi meskipun Rasulullah mengatakan kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan merupakan sedekah, tetapi yang disampaikan pertama kali adalah sedekah dengan harta. Karena kita tahu bagaimana keutamaan sedekah dengan harta. Karena dia sedekah amal yang mutaaddi, yang berefek kepada orang lain dan itu pahala yang sangat besar. Sedekah itu luas ya, cakupannya ya. Memberi makan kepada orang lain, membantu fakir miskin, bantu orang sakit ya, melunaskan hutang orang lain, memberi bantuan ekonomi orang lain, banyak sekali. Ya kalau bisa, dan itu terlalu banyak dalam Al-Qur'an perintah untuk bersedekah, banyak sekali. Ya. Alladzina yunfiquna amwalahum ya wal munfiqina ya. Allah sebutkan banyak sekali dalam Al-Qur'an orang berinfak. Falaqatahamal aqabah ya. Kemudian kata Allah faqu raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Itu hendaknya bersedekah dengan merekakan budak atau membagi makanan di musim kelaparan atau membantu orang miskin yang sangat miskin atau membantu anak yatim yang punya hubungan kerabat. Ini semua butuh materi. Ya. Maka kalau seorang bisa bersedekah dengan materi itu yang terbaik ya. Itu yang terbaik. Makanya dalam hadis yang masyhur ketika sebagian kaum muhajirin yang miskin datang lapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Ya Rasulullah, yang orang miskin lapor kepada Nabi karena mereka bersaing dalam beramal cari pahala. Mereka bilang orang-orang kaya Rasulullah, mereka tidak hasad pada hartanya, enggak sama sekali. Tapi mereka cemburu karena orang-orang kaya bisa bersedekah sementara mereka tidak bisa. Kata mereka, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah membawa pahala yang besar. Karena mereka tahu sedekah pahalanya besar. Kami salat, yang miskin mereka juga salat. Kami puasa, mereka juga puasa. Ya, kami berzikir, adapun mereka bersedekah kami tidak bisa. Maka Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat-sahabat miskin untuk sedekah yang lain. Kata Rasulullah SAW, inna likulli tahlilatin sadaqah, kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tasbihatin sadaqah. Maka Rasul ajarkan berzikir itu sedekah, tasbih sedekah, takbir sedekah. Rasul ajarkan sedekah-sedekah non materi banyak. Ya. Setelah itu ternyata orang-orang kaya juga dengar tentang sedekah non materi. Maka mereka pun menggabungkan antara sedekah materi dengan sedekah non materi. Akhirnya orang-orang yang miskin datang lagi, ya Rasulullah, ikhwanuna, saudara-saudara kami yang kaya telah mendengar wasiat Anda ya Rasulullah, sehingga mereka juga melakukan apa yang Anda wasiatkan. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya sedekah materi ini sangat ditekankan
karena pengaruhnya, efeknya terhadap dakwah, terhadap kaum muslimin membantu luar biasa. Ya, makanya Rasulullah mengatakan apa? Wahabul a'mali sururun tidkhulu fi qalbil muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Belikan makanan, butuh duit. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau menghilangkan penderitaannya, butuh duit. Mungkin dia lagi sakit, lagi menderita, butuh duit, butuh materi. Au taqdiya anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya, butuh duit. Maksud saya ini semua sedekah materi sangat dianjurkan. Seperti dalam hadis ini, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, hasad, yaitu ghibtah, cemburu kepada orang alim yang dia mengajarkan ilmunya dan dia berhukum dengan ilmunya yang adil. Yang kedua, rajulun atahullahul mal wa huwa yasallitu ala halakati fil haq. Seorang yang Allah berikan dia harta kemudian digunakan untuk jalan-jalan kebaikan. Ini patut untuk kita cemburui. Maksud saya, ketika Rasulullah mengatakan kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan sedekah, bukan berarti seorang pelit dengan harta, enggak. Tapi ini hiburan bagi orang yang tidak punya materi. Ya Allah mentakdirkan mungkin dia hartanya sedikit, maka dia bisa bersedekah dengan segala kebaikan, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kalau dia bisa punya harta, itu baik. Makanya di sini ketika Rasulullah mengatakan dalam hadis Musa al-Asy'ari tadi, kata Rasulullah SAW, ala kulli muslim sadaqah. Hendaknya setiap muslim bersedekah, hendaknya. Kita artikan hendaknya setiap muslim bersedekah. Sehingga dijadikan dalil oleh Ibnul Mulaqqin wa fil hadis tanbihun lil mu'min al-mu'sir ala an ya'mala bi yadihi wa yunfik. Ini tanbih, peringatan kepada orang mukmin yang miskin, yang kesulitan untuk bekerja. Supaya apa? Supaya dia bisa bersedekah. Maka ini pentingnya sedekah secara materi. Ya. Taib. Pada saat bertanya, qalu fa illam yajid, kalau dia ternyata tidak bisa bersedekah secara materi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan, fa ya'malu bi yadayhi, maka hendaknya dia bekerja. Ya, Rasulullah suruh enggak punya duit kerja. Supaya apa? Fa yanfa'u nafsahu, agar dia bisa memberi manfaat pada dirinya sehingga dia menjaga dirinya, tidak minta-minta sama orang lain. Tidak minta belas kasih dari orang lain, tidak merubah raut wajahnya supaya dikasihani, enggak. Ya. Dia untuk menjaga dirinya, kerja untuk menjaga harga diri. Maka ini manfaat bagi dirinya. Kemudian kalau dapat uang lebih, wa yatasaddaq, dan dia bisa bersedekah. Maka subhanallah, Rasulullah suruh orang yang miskin berusaha dengan niat bekerja untuk bisa menjaga harga dirinya dan juga untuk bisa bersedekah. Taib. Pada saat bertanya lagi, qalu fa illam yastati. Ya Rasulullah tidak mampu, udah kerja enggak ada duit. Kerja, duitnya pas-pasan, atau kerja ternyata kurang, hasilnya kurang. Ada orang seperti ini. Qadarullah dia udah kerja, sudah banting tulang, tapi ternyata uangnya tidak cukup. Ya. Tidak cukup, bahkan kadang tidak cukup untuk diri dan keluarganya. Aulam yaf'al, kalau dia tidak mampu atau dia tidak melakukannya. Qala, maka Rasulullah baru Rasulullah SAW suruh ke sedekah non materi. Baru Rasulullah SAW ajarkan sedekah non materi. Kata Rasulullah SAW, fayu'inu dzal hajah al-malhuf. Maka hendaknya dia bantu orang yang punya keperluan mendesak. Ya. Dia bisa bantu dengan pikirannya, bisa bantu dengan tenaganya, ya. Bisa bantu apa saja, orang kesulitan bantu, ya. Meskipun tidak punya duit, ya. Bisa sedekah non materi. Qalu fa illam yaf'al. Ya Rasulullah, kalau dia tidak bisa melakukannya, ya. Tidak bisa dengan perbuatan, tidak bisa ngangkat barangnya orang, bantu, tidak bisa bantu misalnya pindah rumah misalnya, atau bantu apa dengan tenaga. Fa illam yaf'al, kalau tidak mampu, ya, tidak bisa sedekah dengan tenaga, maka sedekah dengan berbicara. Kata Nabi, fa ya'muru bil khair au qala bil ma'ruf. Maka hendaknya dia beramar ma'ruf. Itu sedekah. Sedekah kalau zaman sekarang bersedekah bisa dengan kata-kata, bisa dengan tulisan, ya. Banyak mengajak orang pada kebaikan. Bersedekah dengan duit tidak ada. Ya, buat dia saja tidak cukup, bagaimana bersedekah dengan duit? Tidak wajib, kalau tidak bisa bantu dengan tenaga. Kalau nggak bisa lagi, maka bantu dengan kebaikannya. Ya, saya masih ingat guru saya, Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala. Ketika saya kuliah di Jami'ah Islamiyah, kemudian saya punya teman ya dekat, dulu kita masih kelas bahasa, persiapan bahasa, orang Pakistan. Dia bilang, Firanda, kau kenal ada seorang penuntut ilmu dari Indonesia? Saya bilang, Fulan. Kata dia, bukan. Saya bilang, Fulan, bukan. Saya bilang, Abu Sa'ad. Kata dia, ya Abu Sa'ad. Ciri-cirinya gini-gini. Oh iya benar.
Saya bilang itu guru saya. Ini orang Masya Allah, dia dulu di Pakistan atau di Afghanistan, bantu kawan dia atau saudara dia bikin rumah, bantu bikin rumah, jadi tukang batu. Tidak digaji sama sekali, tidak digaji sama sekali. Ini sedekah dengan fisik, sedekah dengan tenaga. Yang bantu orang bikin rumah, bayangkan. Rumah mungkin berbulan-bulan dia bantu bikin tanpa digaji sama sekali. Dan Ustaz Abu Ustaz tidak pernah cerita sama saya. Saya tahu dari orang lain. Rahimahullahu ta'ala. Masya Allah, maksud saya, orang kalau niat baik, punya duit sedekah dengan duit, enggak punya duit sedekah dengan fisik, dengan tenaga. Ya. Ya. Kalau tidak punya tenaga, ya dengan kata-kata. Seorang pokoknya bagaimana bisa punya pahala. Kata Rasulullah SAW, kalau ditanya, kalau tidak bisa dia sedekah dengan tenaganya, apa yang dilakukan? Faya'muru bil khair, maka hendaknya dia menyuruh kepada kebaikan. Ya, amar ma'ruf. Taib. Fa ilam yaf'al. Kalau dia ternyata tidak juga beramar ma'ruf, dia mungkin enggak enak, takut, mau bicara segan, pekewo, mau beramar ma'ruf, mau tulis enggak pede, tulisan-tulisan nasihat enggak pede, merasa tidak pantas dan macam-macam yang alasan yang menjadikan dia akhirnya tidak beramar nahi mungkar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa yumsiku 'ani syarr fa innahu lahu shadaqah. Maka dia tahan diri dari keburukan, maka dia baginya sedekah, menahan diri dari keburukan. Artinya apa? Dia meninggalkan keburukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat, jangan mengganggu orang lain. Dia tahan, dia mau ngomong enggak enak dia tahan. Dia niatkan karena Allah. Sungguhnya ketika dia menahan diri dari keburukan, laki dia melakukan suatu perbuatan menahan diri itu amal. Ya, amal. Ya, amal perbuatan ya. Makanya dalam hadis kata Rasulullah, "Man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha." Siapa yang berniat untuk melakukan keburukan kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah catat baginya satu kebaikan. Yaitu terbetik dalam hatinya ingin maksiat. Ingin nonton yang tidak-tidak, ingin mengklik tontonan yang haram misalnya. Ingin bergibah, ingin merendahkan orang, ingin macam-macam maksiat. Terus dia tahan diri. Dia tahan matanya, dia tahan tangannya, dia tahan lisannya. Ya. Maksiat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah baginya, subhanallah. Sedekah baginya. Kenapa dia tinggalkan? Karena Allah Subhanahu wa taala. Sikap dia menahan diri dari keburukan adalah amal karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga kalau dia meninggalkan maksiat, mendolimi orang. Jangan saya mendolimi orang lain ya. Maka menahan diri dari perbuatan buruk, maka ini adalah dinilai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu sedekah ya. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat ya, jika bahkan dia meninggalkan dosa besar dengan melakukan dosa kecil, ya mudah-mudahan juga dapat pahala ya. Dapat pahala daripada dia berzina misalnya, dia berzina melakukan sesuatu yang lain ya. Maka bisa jadi dapat pahala karena meninggalkan mudarat yang lebih besar. Misalnya seorang luar negeri tahu-tahu digoda oleh wanita, kemudian akhirnya dia harus khawatir dia berzina, maka untuk menghindarkan diri dari zina kemudian dia melakukan misalnya masturbasi, sama-sama dosa tapi beda, di zina tingkatannya besar. Maka dia menahan diri dari dosa besar dengan melakukan dosa kecil karena tidak bisa dia hindari, darurat, maka dia juga bisa jadi dapat pahala dari sisi ini ya. Oleh karenanya ternyata pintu pahala sangat banyak dan pintu sedekah sangat banyak. Namun saya ingatkan tadi sedekah dengan harta tentunya itu yang diusahakan pertama kali ya. Jika tidak bisa maka sedekah dengan tenaga, jika tidak bisa maka sedekah dengan kata-kata. Kalau tidak bisa lagi tahan diri dari maksiat. Tahan diri dari maksiat ya. Dan zaman sekarang ini kita butuh sering menahan diri. Siapa yang berinteraksi dengan medsos, dengan HP, apalagi dalam kesendiriannya, maka jiwanya menyuruh dia untuk bermaksiat. Maka dia tahan karena Allah Subhanahu wa taala. Tahan matanya karena Allah Subhanahu wa taala dapat pahala, tahan lisannya, tahan komentarnya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah bersedekah untuk dirinya sendiri. Bab berikutnya, babu thayyibil kalam. Bab tentang kata-kata yang baik, kata-kata yang baik. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah.
Taib, ini penjelasan bahwasanya sedekah kalau dengan selain tenaga bisa dengan kata-kata. Dan kata-kata baik ini luas. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik terhadap manusia. Artinya seorang dalam Islam kita sebelum berbicara kita disuruh mikir. Makanya Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaknya dia berkata-kata yang baik atau diam. Nah, untuk mengamalkan hadis ini, berkata-kata baik atau diam, dia harus mikir. Mikir sebelum dia berucap. Maka dia pikir, ucapan saya ini baik atau tidak. Kalau baik, adakah yang lebih baik daripada ini? Kata Allah, wa kulli ibadi yaqulu latihi ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berkata-kata yang terbaik. Jadi yang kata-kata baik itu banyak. Nah, kita pilih diksi mana yang terbaik di antara ini. Mungkin ada 3 diksi, kita pilih ini yang terbaik. Ini kita mikirin dapat pahala. Mikir, jangan seperti kita juga misalnya kita WA di dalam grup, WA terhadap istri, WA terhadap suami, WA terhadap kawan, WA terhadap guru, terhadap murid. Kita pilih diksi yang enak lah gimana caranya. Ketika kita berusaha, jangan kita asal ngutik, jangan asal tulis, jangan ceplas-ceplos, enggak, ceplas-ceplos itu enggak bagus. Enggak bagus ceplas-ceplos. Ya, saya orang ceplas-ceplos, saya ngomong seenaknya, enggak. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan kamu untuk berfikir sebelum berbicara. Pilih diksi yang baik dan itu perintah Allah. Wa qul li ibadi yaqulu latihi ahsan. Katakanlah kepada hamba-Ku untuk memilih perkataan yang terbaik. Ada perkataan baik 5 diksi, pilih diksi yang terbaik mana. Apalagi orang-orang yang dekat dengan kita. Pada orang tua, jangan sembarang ngomong. Pilih kata-kata yang menyenangkan hati orang tua, tidak menyinggung hati orang tua. Apalagi orang tua sudah sangat tua, baper dan mudah tersinggung dan lain-lain. Ya. Kepada istri, jangan sembarang diksi. Pilih yang menyenangkan. Kira-kira ngomong gini senang tidak. Ucapan kata-kata tidak menyinggung hatinya. Kalau saya ngomong ini dia suka marah, maka jangan ulangi lagi. Kepada suami, kita pilih diksi yang terbaik. Sekarang antara suami istri kayaknya asal WA aja, asal yang penting dipahami ya. Ingat hari-hari pertama nikah kayak apa? Pilih kata-kata yang terindah. Sudah lama menikah. Ya, tadi ya, lihat bagaimana waktu bulan madu. Ya. Mentang-mentang sekarang sudah bulan bawang, sudah berubah semuanya. Nah, pilih diksi yang bagus. Sama anak-anak pilih diksi yang bagus. Jangan ngomel melulu. Nah, gimana kabar? Gimana belajarmu? Gimana kemajuanmu? Ya, habis semangatin. Nah, begitulah maksudnya. Kalimatut thayyibatu sadaqah, itu sedekah. Ngapain kita ngomong ngalur ngidul enggak dapat pahala? Mending kita mikir, kita ucapkan dapat pahala. Terlebih lagi zaman sekarang, zaman orang mudah bertengkar. Makanya Allah mengatakan wa kulli ibadi yaqulu allati hi ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sungguhnya syaitan mengadu domba di antara mereka. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Ini kita hidup di zaman syaitan masuk di antara kita, memprovokasi sehingga mudah marah, mudah tersinggung. Ada berita tidak di cross check, tidak tabayun. Maka hati-hati memilih diksi. Karena di antara tujuan syaitan adalah mengadu domba. Kita tidak sadar. Sekarang banyak kaum muslimin diadu domba, banyak sekali. Apa kata Nabi SAW? Inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab, tapi setan tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara kaum mukminin. Kaum mukminin ribut, bertengkar gara-gara tidak memilih diksi yang baik ya. Oleh karenanya seorang berusaha berkata-kata yang baik. Wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Dan saya bilang bukan cuma kepada kita, bukan cuma sama istri, sama anak, sama kita, sama bahkan mungkin sama bawahan kita, sama pegawai kita. Kalau dokter sama suster misalnya, sama pegawai administrasi, kita sama supir, sama bibi, sama pembantu, asisten rumah tangga. Kalau ada diksi yang baik, kenapa kita diksi yang buruk? Kalau bisa diksi yang baik, kenapa diksi yang buruk? Tidak ada salahnya. Saya mikir kata-kata yang baik untuk orang bawahan kita, dapat pahala, Kita berusaha, tidak ada waktu yang kita lewati kecuali ada pahalanya. Di antaranya berusaha memilih diksi yang baik. Al-kalimatu thayyibatu sadaqah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Baik. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis. Al-Imam Bukhari Abu Abdullah rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Walid, qala haddatsana Syu'bah, qala akhbarani Amr an Khaythamah an Adi bin Hatim qala dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nar. Kata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyebutkan tentang api. Adi bin Hatim ini seorang sahabat. Ini sekedar kita maklumat sedikit. Adi bin Hatim
seorang sahabat yang dia tadinya Nasrani kemudian masuk Islam. Dia punya ayah namanya Hatim At-Tai, terkenal dengan orang yang sangat dermawan. Tetapi meninggal dalam kondisi musyrik. Yudrabu bihi al-mathal fil karam. Ayahnya itu kalau disebut tentang kedermawanan orang Arab selalu disebut-sebut Hatim At-Tai ini. Sampai disebutkan kalau musim dingin dia nyalakan api di tempat yang tinggi, dia ingin ada tamu yang datang agar bisa dia jamu. Dia bilang orang kedinginan pasti cari kehangatan, pengen makan yang lainnya. Bahkan dia bilang sama budaknya, kalau kau bisa datangkan tamu, kau merdeka. Saking dermawannya Hatim At-Tai. Sampai anaknya bertanya, ya Rasulullah, ayahku Hatim, dia dulu begini, yasilur rahim, dia dulu menyambung silaturahmi, dulu dia yut'imut ta'am, dia dulu memberi makanan, dia dulu dermawan, dia begini-begini. Apakah bermanfaat bagi ayahku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana abuka arada amran fa asabahu atau fa adrakahu. Dulu ayahmu ketika melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, dia hanya ingin zikir, ingin disebut-sebut, riya. Maka itu yang dia dapat. Dia disanjung sampai sekarang Hatim At-Tai karena kedermawanannya. Tapi pahala enggak. Pahala tidak ya. Ini cerita tentang Adi bin Hatim. Ini memberi peringatan bagi kita kalau kita berbuat baik, niatnya harus karena Allah, bukan karena riya. Kalau riya, ingin pencitraan, maka percuma, capek-capek enggak ada pahalanya sama sekali. Seperti dialami oleh Hatim At-Tai, karena riya maka dia tidak dapat apa-apa. Taib Adi bin Hatim berkata, zakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berbicara tentang api neraka. Rasulullah menyampaikan hadis tentang api neraka. Fata'awwadha minha, Rasulullah pun berlindung dari neraka, yaitu auzubillahi minan nar. Wa asyaha biwajhihi, dan Rasulullah SAW memalingkan wajahnya dari seperti memalingkan seperti ada api di depannya. Tsumma dzakaran nar, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan lagi tentang api neraka. Fata'awwadha minha, Rasulullah kemudian berlindung dari neraka jahanam. Wa asyahu biwajhi. Ya, Rasulullah pun memalingkan wajahnya. Seakan-akan Rasulullah dilihatkan api kemudian Rasulullah berpaling. Qala Syu'bah berkata, itu perawi hadis, amma marratain fala asyukku. Adapun dua kali Rasulullah disebutkan, Rasulullah menyebut neraka, kemudian berlindung, kemudian memalingkan wajahnya dua kali. Saya tidak ragu dua kali disebutkan, tapi kalau tiga saya ragu. Tsumma qala, setelah itu Rasulullah SAW berkata, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka jahanam meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kau tidak mendapatkan maka dengan kata-kata yang baik. Taib. Hadis yang sahih ya. Hadis ini dalil bahwasanya di antara hal yang paling mudah menyelamatkan orang dari neraka jahanam adalah sedekah. Karena Rasulullah SAW ketika menyebutkan agar kalian selamat dari neraka, maka sedekah meskipun sedikit. Sedekah sedikit punya pengaruh luar biasa. Bagaimana kalau banyak? Dan ini sama seperti dalam hadis ketika Rasulullah SAW menyampaikan nasihat kepada para ibu-ibu, para wanita. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para ibu-ibu sekalian, bersedekahlah, sungguhnya kalian banyak penghuni neraka jahanam. Kemudian ada yang bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa Rasulullah? Kata Rasulullah, fa inna kunna takfurnal asyir, kalian suka kufur dengan kebaikan suami. Wa tukthirna la'nah, kalian suka mengumpat. Wa tukthirna syakah, kalian suka mengeluh. Tapi Rasulullah mengatakan, kalau kalian ingin selamat dari neraka, bersedekahlah. Maka akhirnya para wanita ketika itu melemparkan cincin-cincin mereka, anting-anting mereka sedekahkan di tempat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW menyebut, ini dalil bahwasanya sedekah adalah salah satu ibadah yang paling agung untuk menyelamatkan seorang dari neraka jahanam. Maka jangan pelit-pelit ikhwan. Kalau sudah punya kelebihan harta, alhamdulillah udah nyaman, tinggal rumah sudah ada, istri sudah ada, mobil sudah ada, motor ada, anak-anak ada, alhamdulillah semua sudah berkecukupan, uang sedekah. Sedekah sama karib kerabat, sedekah sama tetangga, sedekah sama kawan-kawan lama, sedekah sama tante bibi, semuanya. Kalau ada duit ke sedekah. Kalau enggak ya tidak dicela, yang tidak punya mau diapain? Karena sedekah adalah salah satu amal soleh yang paling mudah menyelamatkan dari neraka jahanam. Tapi Rasulullah berkata, walau bisyikki tamrah, meskipun dengan sedekah sepenggal korma. Sepenggal korma berapa nilainya? 1.000 enggak sampai sepenggal korma. Sekorma kita bagi dua. Itu namanya sepenggal. Artinya sedekah sedikit pun punya pengaruh. Namun jangan disalahpahami bahwasanya hadis ini menyuruh kita untuk sedekah sedikit. Enggak, bukan demikian ya. Bukan demikian. Karena semakin banyak
sedekah maka semakin besar manfaatnya. Tapi ini kalau kau tidak punya apa-apa. Seandainya engkau tidak punya apa-apa maka sedekahlah meskipun sedikit. Makanya setelah itu Rasulullah mengatakan fa illam tajid, kalau kau tidak dapat meskipun semenggal korma, fa bi kalimatin thayyibah, maka kata-kata yang baik. Maka kata-kata yang baik. Artinya ini Rasulullah mengatakan berusaha sedekah meskipun kau enggak punya apa-apa, kalau ada punya sedikit kelebihan kasih. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha ketika didatangi oleh seorang wanita membawa dua putrinya yang kelaparan, mereka bertiga kelaparan, ibu dan dua putrinya, minta ketuk pintu minta makan. Aisyah tidak mendapatkan dalam rumahnya kecuali satu butir korma, subhanallah. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Nabi di dunia maupun di surga. Ya, yang Allah bela dia dalam Al-Qur'an belasan ayat. Ya. Allah memuji Aisyah radhiyallahu taala anha. Pujian Nabi kepada Aisyah, tapi hidup rumah tidak ada apa-apa kecuali satu butir korma. Subhanallah. Ini supaya kita tahu bahwasanya bukan berarti orang kaya orang yang pasti mulia, dan juga bukan berarti orang miskin ya pasti hina, tidak. Kekayaan dan kemiskinan bukan ukuran. Ada orang kaya mulia, ada orang kaya hina. Ada orang miskin mulia, ada orang miskin hina. Kalau ternyata kekayaan merupakan bukti kecintaan Allah, harusnya Aisyah tidak miskin ketika itu. Ya. Tapi ternyata dia tidak punya apa-apa kecuali sebutir korma, kemudian dia sedekahkan. Dia kasihkan kepada wanita tersebut cuma satu butir korma. Maka wanita tadi bersedekah kepada anaknya, dia belah dua, dia kasih kepada dua anaknya, subhanallah, dua putrinya. Jadi kalau tidak punya apa-apa kecuali sedikit, tidak salahnya engkau bagi, kau punya uang mungkin 20.000, alhamdulillah makan sudah cukup semua, masih ada sisa, kasih 5.000 pada orang, mungkin dia butuh. Ya. Jadi berusaha sedekah. Fa illam tajid, makanya Allah ketika muji orang-orang yang bersih, Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ketika Allah menyebut tentang ciri-ciri penghuni surga. Wa iddat lil muttaqin, surga yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Ya, kata Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa yang Allah sediakan surga bagi mereka? Pertama kali disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Kata para ulama sebagian tafsir, lapang yaitu kalau dia punya duit banyak dia sedekah banyak. Kalau dia lagi sulit dia tetap sedekah meskipun sedikit. Dia tetap sedekah meskipun sedikit, ya. Kalau tidak ada baru fa illam tajid, kalau tidak ada jangan putus asa, masih ada cara sedekah lain, sedekah non materi. Fa bi kalimatin thayyibah, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang baik, ya. Disebutkan bahwasanya kenapa disebut kata-kata yang baik adalah sedekah? Kata Ibnul Mulaqin, fa wajhu tashbihihi al-kalimat thayyibah bi sadaqah bil mal huwa anna sadaqata bil mali tahya biha nafsul mutasaddaq alaihi wa yafrahu biha. Bahwasanya dengan kata-kata yang baik menjadikan hati orang yang dibaikin itu menjadi tenang, menjadi gembira. Ya. Kalau sedekah itu membuat orang hatinya gembira, senang, kayak ada harapan kehidupan, ada bantuan, gembira, luar biasa. Banyak orang kelaparan kita kasih makan, betapa senangnya. Sebagian kita pernah miskin, sebagian kita pernah berharap belas kasih orang lain karena tidak punya apa-apa. Sebagian kita mungkin yang pernah menangis, minta makan kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ada yang kasih. Hatinya menjadi hidup, luar biasa. Nah, demikian juga al-kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik juga. Yafrahu bihal mu'min wa yuhsin mawqi'aha min qalbihi fa ashbahatha min hadhil jihah. Ya, jika seorang berkata-kata yang baik kemudian masuk di hati saudaranya, maka membuat saudaranya tadi jadi gembira. Tadinya dia murung, sedih, jadi senang, jadi tenang, ya, dengan kata-kata yang baik. Maka mirip seperti fungsi sedekah. Fungsi sedekah. Kemudian kata Ibnul Mulaqin, ala tara annaha tudhibu syahna wa tujli sakhimata kama qala ta'ala idfa billati hiya ahsan. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau lihat bagaimana kata-kata yang baik bisa menghilangkan pertengkaran, bisa menghilangkan dendam, bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati. Benar. Teribut sama orang kita bilang, ya akhi, jangan, akhi, sabar. Kita kata-kata yang baik, ya udah maafin saya. Itu membuat banyak kebahagiaan. Maksudnya Ibnu Mulaqin ingin menyebutkan kenapa kata-kata baik itu sedekah.
Karena di antara fungsi sedekah, harta, sedekah materi menimbulkan kebahagiaan. Dan kata-kata baik juga demikian. Kata-kata baik juga. Ini kita kasih emas sama istri senang nggak? Senang. Kita ngomong juga gombal juga dia senang. Oleh karenanya ketika fungsi kata-kata baik menimbulkan kebahagiaan, maka dia fungsi seperti sedekah. Allah berfirman, idfa billatihi ahsan. Balaslah keburukan dengan yang terbaik. Ya. Permusuhan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang yang tadi musuhan dengan kau bisa jadi tiba-tiba menjadi teman dekat gara-gara kau membalas keburukannya dengan kebaikan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Babu ar-rifqi fil amri kullihi. Bab tentang bersikap lembut dalam segala perkara. Sikap lembut dalam segala perkara. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah, qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad an Salih an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair. Anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, dakhala rahtun minal yahud. Ada sekelompok orang Yahudi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahtun itu 3 sampai 9 orang, itu beberapa orang Yahudi. Mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Yaitu lamnya hilang. Harusnya kan Assalamu alaikum, keselamatan atas Anda wahai Rasulullah. Harusnya demikian. Tapi mereka ngejek Nabi. Mereka hilangkan huruf lam, mereka bilang Assalamu alaikum. Dikira Nabi enggak ngeh, Nabi ngeh. Faqalat Aisyah, fahimtuha. Rasulullah menjawab, waalaikum. Rasulullah menjawab, waalaikum. Dalam riwayat Rasulullah menjawab, waalaikum. Rasulullah bukannya enggak ngeh, Rasulullah ngeh. Bahwasanya mereka menghilangkan huruf lam dan mereka mengatakan assalamualaikum. Assalamualaikum maksudnya mampus kau Muhammad. Maksudnya demikian. Semoga cepat mati wahai Muhammad. Kalau assalamualaikum, keselamatan bagimu. Tapi assalamualaikum maksudnya semoga kau mampus. Semoga kau mampus. Ya. Maka Rasulullah jawab, waalaikum, kalian juga. Aisyah mengatakan, fafahimtuha, aku pun tahu omongan mereka, aku ngeh. Fakultu, maka aku berkata, waalaikumsamu wal la'nah. Semoga kalian mampus dan laknat Allah bagi kalian. Dalam riwayat yang lain Aisyah berkata, la'natullah wal ghadab alaikum ya ikhwatal kiraratul khanazir. Semoga Allah melaknat kalian, Allah murka kepada kalian wahai saudara-saudara babi-babi dan kera-kera dan babi-babi. Maksudnya orang Yahudi zaman dahulu ada yang dirubah menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Kunu qiradatan khasiin, karena mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Maka Aisyah marah dan dia pun mengucapkan laknat Allah kepada kalian, kemurkaan Allah kepada kalian wahai saudara-saudara monyet-monyet dan babi-babi. Semua perkataan Aisyah itu tidak ada salahnya, benar, ada dalilnya semua. Maka Rasulullah SAW menegur, faqala Rasulullah SAW, mahlan ya Aisyah, tunggu pelan-pelan wahai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Ketahuilah Allah mencintai kelembutan dalam segala perkara. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, awalam tasma' ma qalu? Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan? Qala Rasulullah SAW, qad qultu alaikum, aku telah mengatakan kalian juga. Jadi Rasulullah bukannya enggak, Rasulullah tahu, tapi Rasulullah menjaga diri, menjaga kelembutan, tidak membalas mereka dengan keburukan. Aisyah karena emosi, apalagi suaminya diganggu. Sebagian istri kalau suaminya diganggu, istri yang marah. Apalagi suaminya adalah Rasulullah. Apalagi orang Yahudi brengsek, sudah dijelaskan keburukannya oleh Allah dalam Al-Quran. Maka Aisyah membela agama, kemudian dia balas, kalian yang mampus, laknat, ghadab, wahai saudara-saudara monyet-monyet dan babi-babi. Tapi ternyata ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasulullah menjelaskan kelembutan itu baik dalam segala perkara. Ini hadisnya subhanallah. Ma kana rifqu fi syai'in illa zana wa ma yunzaw an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan dalam segala hal kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut kecuali akan merusaknya. Maka hukum asal dalam segala perkara kelembutan. Dalam dakwah hukum asalnya lembut, jangan kasar-kasar. Interaksi dengan tetangga lembut, interaksi dengan pasangan lembut, interaksi dengan anak-anak lembut. Hukum asal lembut. Selama dengan kelembutan, maka akan mendatangkan kebaikan. Ya. Sungguhnya kelembutan memberikan
efek yang tidak diberikan oleh sikap keras. Bukan berarti tidak boleh keras, boleh, tapi itu hukum keluar dari hukum asal. Kalau darurat kita keras, nah apa? Selama bisa kita interaksi dengan kelembutan, maka dengan kelembutan. Maka dengan kelembutan, ya. Maka di sini Aisyah, tidak ada yang salah dalam ucapan Aisyah, enggak ada. Ucapannya benar. Semua ada dalilnya. Yahudi dimurkai Allah, ada dalilnya. Yahudi dilaknat Allah, ada dalilnya. Yahudi saudara-saudaranya pernah berubah jadi monyet dan babi-babi, ada dalilnya. Tetapi Rasulullah tertegur kenapa? Kasar. Rasulullah SAW yang dimaki belum jawab dengan kelembutan, dan dia tegur, dia mengatakan kelembutan itu menghiasi. Maka dari sini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita jangan terpancing untuk melakukan sikap keras, kata-kata keras, komentar keras. Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang kita ingat hadis Nabi bahwasanya kelembutan itu menghiasi. Terkadang setan membayangkan kepada kita dengan keras, dengan tegas, dengan ngamuk maka akan jadi baik. Ternyata tidak, lebih buruk, hasilnya lebih buruk. Anak-anak dikerasin, lebih keras hatinya. Dendam sama orang tua, ngeri. Dengan kelembutan lebih bisa mengambil hatinya, lebih patuh sama kita, lebih tunduk sama kita. Setan sering kerasin. Enggak, keras itu terakhir. Kalau sudah tidak bisa baru kita perlu ketegasan. Selama masih bisa dengan lembut, gunakan cara lembut. Karena hukum asal adalah kelembutan mendatangkan berkah. Yang bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Abdul Wahhab, qala hadatsana Muhammad bin Zaid an Thabit an Anas bin Malik anna A'rabiyyan bala fil masjid. Dari Anas bin Malik ada seorang Arab Badui kencing di masjid. Faqamu ilaihi, maka para sahabat pun berdiri menuju orang Arab Badui tadi. Arab Badui datang tiba-tiba ke Masjid Nabawi, kencing di Masjid Nabawi. Ya, kalau kita ini menghina Islam lah, menghina syiar Allah lah, tapi dia Badui. Dia maksudnya kencing di masjid bukan dalam rangka menghina masjid, sama sekali tidak. Cuma memang dia tradisinya seperti itu. Kalau pengen kencingnya di mana aja kencing. Kebetulan lagi di masjid tinggal kencing. Dia bukan ingin ngejek Nabi dan ngejek para sahabat, enggak, sama sekali tidak. Kalau ingin ngejek Nabi, ingin menghina masjid, kafir. Tapi tidak, memang dia Badui, mungkin dia punya tradisi berbeda. Maka ketika dia kencing di masjid, faqamu ilaihi, para sahabat pergi menuju dia untuk menahannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur, la tuzrimuh. Jangan kalian putuskan keran kencingnya, jangan diputus, biarin aja. Ya. Jangan. Tuzrimuh ini bahasa Arab artinya al-izram, al-qata', yaitu jangan kalian putuskan kencingnya, biarin dia kencing sampai selesai. Karena kalau dia mungkin dia kaget, dia tahan, bahaya. Dua kemungkinan, kalau dikagetkan, dikepung suruh berhenti, bisa dia tahan tiba-tiba, itu bisa menimbulkan penyakit, atau dia bisa bolak-balik kanan kiri sehingga akhirnya lebih tersebar kencingnya. Sekarang dia kencing fokus masuk di satu tempat. Maka Rasulullah SAW berkata, la tuzrimu, jangan kalian putuskan kencingnya. Thumma da'a bidalbin min ma'a, kemudian Rasulullah minta setelah selesai kencing, Rasulullah minta didatangkan seember air. Fasubba alaihi, kemudian dituangkanlah air tersebut di atas kencing Arab Badui tadi. Dan ini dalil bagaimana lembutnya Nabi SAW menghadapi Arab Badui ini. Bagaimana Nabi SAW begitu lembut menghadapi Arab Badui ini. Rasulullah SAW tidak marah kepadanya. Rasulullah SAW bahkan mencegah para sahabat yang ingin berbuat menghentikan kencingnya. Dan ini menunjukkan bagaimana sikap lembut Nabi kepada Arab Badui ini. Maka seorang berusaha untuk berbuat lembut kepada siapapun juga, selama dia mampu. Tapi kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, apakah boleh kita balas kezalimannya? Boleh. Tapi kalau kita lembut lebih baik. Kalau kita lembut sabar lebih baik. Makanya Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Syura 41, "Wala man intasara ba'da dzulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil." Siapa yang menolong dirinya setelah dia dizalimi, dia balas, maka tidak dosa bagi mereka. Tapi Allah berfirman setelah itu, "Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Namun siapa yang bersabar dan maafkan, maka itu adalah perkara yang besar. Itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesabaran dengan kelembutan adalah akhlak para nabi.
akhlak para salihin. Maka seorang berusaha menempuh jalan tersebut dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi bagaimana lembut terhadap Arab Badui yang jahil, yang kencing di Masjid Nabawi, Rasulullah berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berusaha bersikap dengan kelembutan. Jangan kita tunduk dengan perangai kita. Mungkin mengatakan, Ustaz, saya dari dulu sudah keras, saya berasal dari suku yang keras, itu cuma alasan. Kalau kau ingin berubah, pasti berubah. Tapi di sukumu itu apakah semuanya keras? Kan ada yang baik. Nggak ada keras semua. Enggak. Kalau bilang orang Afrika keras, enggak ada orang Afrika yang lembut, kalem juga ada. Enggak ada keras semua itu enggak ada. Orang bilang misalnya kalau kita di Saudi namanya orang Jazair keras semua, ya enggak juga, ada yang lembut-lembut juga ada. Orang Libya lembut keras semua, ada juga yang lembut, ya, tidak semua. Ya. Jangan berdalil bahwasanya suku saya keras kemudian kita sudah saya ikut suku saya, enggak. Kalau seorang di mana-mana juga suku gitu, ada yang keras, ada yang lembut, di mana-mana semuanya, semua suku begitu, ada yang keras, ada yang lembut ya. Oleh karenanya kalau kita tahu perangai kita kasar, keras, suka dikit-dikit marah, ngamuk, kita rubah. Kata Nabi SAW, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang belajar sabar, maka Allah akan menjadikan dia sabar ya. Rasulullah SAW juga berkata, "Innamal hilmu bittahallum." Menjadi orang yang sabar, memaafkan itu dengan belajar, maksakan diri. Orang yang pelit bisa jadi dermawan dengan cara memaksakan diri. Kata pepatah kita, bisa karena terbiasa. Itu benar ya. Maka siapa yang berusaha memperbaiki diri jadi kasar menjadi lembut, maka mudah-mudahan dia berhasil ya. Terutama dia ketika berusaha lembut karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala bisa demikian saja apa yang saya sampaikan. Aku minta maaf apabila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.